Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Lestari dari program studi manajemen zakat wakaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang pertama adalah zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap umat muslim, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, ataupun kecil, yang bertujuan untuk mensucikan diri dan jiwa mereka. Adapun dalil dari zakat fitrah itu sendiri yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Idul Fitri, maka itu hanyalah sekedar sedekah. Adapun syarat zakat fitrah itu sendiri yang pertama adalah Islam. Nah, yang kedua ada dan masih hidup pada malam hari raya Idul Fitri atau hari terakhir Ramadan. Yang ketiga memiliki kelebihan makanan pokok dari kebutuhannya, keluarga, dan orang yang ditanggungnya pada malam dan hari raya tersebut. Mikdar zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras ataupun makanan pokok seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter. Namun, beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai dengan 2,5 kg beras. Adapun yang berhak menerima atau yang disebut dengan mustahik dari zakat fitrah adalah yang pertama itu ada fakir, dan yang kedua itu ada miskin, yang ketiga itu ada amil, yang keempat itu ada mu'alaf, dan yang kelima itu ada budak, yang keenam itu ada orang yang berhutang, dan ketujuh ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Waktu pelaksanaan dari zakat fitrah itu sendiri yaitu dari awal bulan Ramadan sampai sebelum didirikannya sholat Idul Fitri. Nah, memasuki yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim jika sudah sampai nisab dan haulnya. Adapun syarat zakat mal itu sendiri yang pertama itu kepemilikan sempurna, yang kedua itu berkembang atau produktif, yang ketiga itu mencapai nisab, yang keempat melebihi kebutuhan pokok, yang kelima bebas dari hutang, dan yang keenam mencapai haul. Komoditi zakat mal yang pertama itu ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat emas dan perak ini ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadis lainnya. Salah satunya adalah hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul 1 tahun, maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, Anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar. Maka darinya wajib zakat setengah dinar. Lalu dalam setiap kelebihan wajib dizakati sesuai presentasenya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, adapun syarat emas dan perak yang wajib dizakati, yang pertama itu milik sendiri, dan yang kedua sampai haulnya, yang ketiga sampai nisabnya. Nisab dan cara menghitung zakat emas dan perak, yaitu zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yaitu 85 gram. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram. Kadar zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki.
Berikut cara menghitung zakat emas perak. 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Yang kedua itu zakat pertanian. Apa sih zakat pertanian? Zakat pertanian biasanya meliputi biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian, dan tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis. Dalil tentang zakat pertanian ini yaitu terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 141 yaitu yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Adapun syarat dan ketentuan zakat pertanian yaitu milik sendiri, sudah mencapai nisab. Nah, nisab adalah batas minimal dari harta sehingga ia dikenakan kewajiban berzakat. Sedangkan haul artinya masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Nah, khusus untuk zakat pertanian, syarat haul itu gugur atau tidak berlaku. Adapun nisab hasil pertanian adalah 5 was atau setara dengan 653 kg. Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenai zakat 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenakan zakat 5% saja. Yang ketiga itu zakat pertambangan. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil dari penambangan yang dilakukan. Barang tambang yang termaksud dalam zakat pertambangan adalah benda-benda yang mengendap di dalam perut bumi dan dapat dieksploitasikan untuk nilai ekonominya seperti emas, perak, timah, tembaga, besi, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Dalil zakat pertambangan yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syarat zakat barang tambang: yang pertama, barang tambang diperoleh dengan cara baik dan halal. Yang kedua, milik penuh atau tidak ada campur tangan orang lain. Yang ketiga, harta yang berkembang. Yang keempat, telah mencapai 1 nisab. Yang kelima, tidak memiliki haul. Nah, berikut adalah tabel tambang dan nisabnya. Nah, yang keempat itu adalah zakat hewan. Adapun 3 jenis hewan yang wajib dizakati yaitu unta dari berbagai macam jenisnya, sapi dari berbagai macam jenisnya termasuk kerbau, kambing dan berbagai macam jenisnya termasuk kambing kacang atau mais, dan domba. Adapun syarat wajib zakat hewan yaitu ada 4. Yang pertama, ternak tersebut ingin diambil susu, ingin dikembangbiakan dan diambil minyaknya. Jadi ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk membajak sawah, pengairan sawah, memikul barang atau pekerjaan semacamnya. Jika ternak diperlakukan untuk bekerja, maka tidak ada zakat hewan ternak. Yang kedua, ternak tersebut adalah saimah, yaitu digembalakan di padang rumput yang mubah selama 1 tahun atau mayoritas bulan yang setahun. Yang dimaksud padang rumput mubah adalah padang rumput yang tumbuh dengan sendirinya atau kehendak Allah dan bukan dari usaha manusia. Yang ketiga, telah mencapai nisab, yaitu kadar minimal dikenai zakat sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel. Syarat ini sebagai berlaku umum dan zakat. Yang keempat, memenuhi zakat haul atau bertahan di atas nisab selama 1 tahun. Adapun dalil bahwasannya hewan ternak harus memiliki syarat saimah disimpulkan dari hadis Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis Abu Bakar tentang zakat. Mengenai zakat pada kambing yang dikembalakan dan diternakan, jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing. Berdasarkan mafhum sifat dapat dipahami bahwa jika hewan ternak bukan sebagai saimah, maka tidak ada kewajiban zakat dengan 1 ekor kambing. Unta dan sapi dikiaskan dengan kambing. Berikut adalah nisab dan kadar zakat hewan. Kambing atau domba
nisabnya 40 sampai 120, itu kadarnya 1 ekor umur 2 tahun. Dan untuk sapi atau kerbau 30 sampai 39, maka kadarnya 1 ekor umur 1 tahun. Begitupun seterusnya. Nah, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk unta, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Yang kelima ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta dagang atau harta atau aset yang diperjualbelikan demi tujuan mendapatkan suatu keuntungan. Cara menghitung zakat perdagangan yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyebutkan bahwa zakat yang diperdagangkan ini dikenakan dengan cara dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek. Dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya setahun. Andai selisihnya memenuhi syarat nisab, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas. Dengan asumsi harga emas adalah 903.000, maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni mencapai senilai 76.755.000. Berikutnya, nilai tersebut dikalikan 2,5% sesuai dengan tarif zakat. Untuk lebih memudahkan dengan menggunakan formula sebagai berikut. 2,5% dikali aset lancar dikurang utang jangka pendek. Yang keenam yaitu zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas pendapatan yang didapat dari profesi atau pekerjaan seseorang. Profesi yang dimaksud tidak sebatas profesi tertentu saja. Selama profesi yang digeluti mendatangkan pendapatan atau penghasilan yang mencapai ukuran nisabnya, maka wajib untuk membayar zakat. Nisab zakat profesi. Sebagian besar para ulama masih memperdebatkan tentang hukum zakat penghasilan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan batas minimal uang yang dihasilkan untuk menjadi syarat membayar pajak. Nisab zakat profesi didasarkan pada nisab emas yaitu sebesar 85 gram dalam 1 tahun. Nah, untuk mempermudah kita hitung emas dalam bentuk rupiah sebagai berikut contohnya. Perhitungan zakat profesi. Cara menghitung zakat profesi yaitu mengalihkan pendapatan yang sudah mencapai nisabnya kemudian dikalikan 2,5%. Mengenai teori pengenaannya pun ada 2 pendapat yaitu bisa dihitung berdasarkan pendapatan kotor dan pendapatan bersih per bulan. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebaiknya zakat profesi dikeluarkan berdasarkan penghitungan pendapatan kotor dan bukan berdasarkan pendapatan bersih yang dimiliki karena dikhawatirkan terdapat hak-hak mustahik atau orang yang berhak menerima zakat di dalamnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.